Oke, selamat datang kembali di channel Yoshiolo, ya kan? Jadi untuk hari ini gue kebetulan mau nge-review salah satu barang yang kebetulan sudah lama sekali gue tunggu. Cuma dikarenakan coronavirus atau COVID-19 ini akhirnya terhambat ya pengirimannya. Tapi untungnya hari ini sudah sampai. Jadi untuk hari ini gue akan melakukan review gak jelas. Sudah setahun lebih gue tidak melakukan review gak jelas. Review gak jelas itu adalah segmen di mana gue nge-review barang-barang aneh, barang-barang yang gak jelas, barang-barang yang goblok gitu ya. Jadi yang barang-barang yang tidak memiliki kegunaan yang berfaedah atau pokoknya gak berfaedah lah gitu ya. Nah, untuk hari ini gue bakal nge-review makanan hypebeast, Oreo Supreme. Ini dia, ini packagingnya. Ini benar-benar asli dari Supreme-nya langsung, dari Supreme New York kebetulan. Dan gue mau berterima kasih kepada temen gue, namanya Christo atau Christo Matthew. Dia adalah owner dari getnewshop_id. Jadi gue nitip ke dia, dan kebetulan dia juga masih ada banyak stok sebenarnya kalau nggak salah. Dia tuh kalau nggak salah dapat sekitar 120 kalau nggak salah dia cerita ke gue. Nah, pertama-tama gue mau ngasih tahu dulu nih ke lu pada. Ini harga retailnya atau harga di toko ya. Harga yang belum risalnya itu, harga retailnya itu harganya $8. Kalau misalnya kita ikutin kurs di Februari yang yaitu sekitar 13.500, harganya akan menjadi 100 sampai 110.000 lah. Anggap aja 100.000 deh. Setelah itu ini dibawa ke Indonesia. Temen gue punya sekitar 120 lebih dan dijual di sini dengan harga 450.000. Dan laku. Gue udah gak ngerti lagi deh. Laku, Pak. Satu pak gini doang 450.000. Dia dapat untung berarti sekitar 300.000 lah. Anggap aja 300.000 deh ya. Dan pengiriman dan lain-lain gitu-gitu 300.000 deh. 300.000 dikali 120 piece itu 360 atau 36 juta, Pak. Jadi dari ginian doang dia dapat untung 36 juta. Gue udah gak ngerti lagi, Pak. Sumpah. Gue gak ngerti lagi sumpah. Dan kalau kalian tahu sebelum tanggal perilisan ini tuh sebenarnya tanggal 20 Februari 2020 ya. Dan memang itu selalu kayak gitu ya. Supreme Spring Summer tuh selalu kayak gitu. Kalau kalian ingat gue ke US tahun lalu ke LA, gue juga ikut ngantri Supreme itu. Gue datang tanggal 22 dan sebenarnya dari tanggal 20 tuh udah mulai. Jadi memang tiap tahun tuh Supreme tanggal 20 ngerilis barang-barang terbarunya melalui website Supreme dan juga offline store-nya mereka gitu. Nah, sebelum ini dirilis, lo mau tau gak sih ada yang ngelelang barang ini atau ada yang ngelelang Supreme Oreo ini dan mencapai angka 200 jutaan lebih. Gila! Gue udah gak tau lagi dah orang-orang tuh kalau fanatik atau punya banyak duit tuh udah sampai segitunya kalau misalkan mereka ingin mendapatkan sesuatu yang early atau lebih dulu gitu ya. Maksudnya kayak biar mereka lebih duluan dibandingkan orang lain. Oke, jadi gue bakal langsung aja buka paketannya. Kita bisa lihat nanti kayak gimana. Kita bisa nyobain rasanya seperti apa. Biar kalian tahu nih apa sih spesialnya Oreo Supreme ini gitu ya. Nah, kita bisa di sini nutrition facts-nya. Semoga fokus, please. Oh my god, lama sekali. Oke, itu dia. Ya, nutrition facts-nya ada kalorinya dan lain-lain. Kalori itu 220 untuk 3 Supreme yang ada di dalam ya. Di dalamnya ada 3 batang. Ya, ada packaging-nya ya kan. Di bagian belakang tuh juga ada detail-detail lainnya. Tuh. Dan ini tidak ada expiry date. Gue ngecek nih. Ya, ini tidak ada. Oh, ada nih. 29 Juni 2020. Jadi gue yakin atau gue mungkin bisa bilang bahwa ini diproduksi mungkin di 29 Januari, yang dimana tuh menuju ke bulan Juni itu membutuhkan waktu 5 bulan ya. Jadi 5 bulan ini bakal expire. Jadi kita langsung makan aja. Ya. Jadi ini bukan Oreo yang biasa ya. Jadi ini Oreo-nya warna merah. Oreo-nya warna merah dan kebetulan ini memiliki detail Supreme di dalamnya ya. Jadi langsung aja kita buka. Ya, kalau misalnya kalian bang nggak sayang apa dibuka, masa ini gue nggak beli. Ini gue dikasih. Jadi makanya
thank you banget buat getnewshop_id. Langsung aja follow ya getnewshop_id di Instagram untuk ngecek lelang-lelang dan lain-lain. Wow. This is it. Ini adalah Supreme Oreo. Gue bakal taruh plastik di sini deh. Dan Supreme-nya Oreo-nya agak pecah. Jadi ini dia Supreme Oreo. Nggak ada tulisan Supreme ya? Harusnya ada loh, kalau nggak salah ya. Atau kagak ada ya? Anyway ya, ini pokoknya sih ini adalah Oreo Supreme-nya ya kan. Jadi langsung aja kita makan. Oh, ada tulisan Supreme-nya di belakang. Nih, tulisan Supreme di belakang, Pak. Oke, gue bakal makan yang ini mungkin karena ini udah rusak. So ya, sekarang waktu menandakan jam 1:45 pagi. Gue menunggu sahur, jadi yuk kita coba. Ini memang tidak terasa seperti Oreo yang seperti biasa. Ini lebih kerasa kayak strawberry atau red velvet. Karena warna merahnya ini nih, atau biskuit merahnya ini kemungkinan ini memiliki rasa strawberry atau red velvet. Tapi kalau misalkan flannya yang warna putihnya ini sama persis kayak Oreo biasa gitu ya. Manis. Udah gitu doang. Nothing special. Cuman Oreo yang memiliki fly yang sama atau yang putih-putihnya tuh sama persis kayak Oreo biasa. Hanya saja biskuitnya itu warna merah, memiliki aksen Supreme dan rasanya itu berbeda. Rasanya tuh red velvet gitu ya, atau strawberry atau pokoknya warna merah-merah lah. Gue masih nggak nyangka nih $8 buat ginian doang. Cuma dapat 3 lagi. Oke. Bakal coba ngegadoin cookiesnya. Ya. Kita coba. Oke. Kerasa banget lebih manis dibandingkan Oreo Supreme biasa. Karena kalau Oreo Supreme biasa. Kalau Oreo biasa kan warna hitam kan, dia coklat gitu kan. Kerasa banget lebih pahit gitu dibandingkan yang ini. Kalau ini manis banget. Dan gue memang pecinta manis. Jadi kalau misalkan gue bilang ini enak karena manisnya ya gitulah. Kalau misalkan dibilang enak, ya enak. Tapi memang kalau misalkan buat orang yang nggak suka manis, gue bisa bilang mereka bakal bilang nggak enak karena ini lumayan manis sebenarnya sih. Karena kan dari cookiesnya aja, dari biskuitnya aja itu udah manis. Apalagi ditambahin sama yang putih-putih dalam nih, kayak flan-nya atau vanilla topping atau apapun itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi nih kalian bisa lihat lagi detailnya nih. Di bagian depan tulisan Supreme-nya seperti ini. Di bagian belakang ada tulisan Oreo, ya. Tuh. Jadi kalian bisa dapetin ini dengan harga 5.000 saja di Indonesia. Cuma mungkin ada yang jual dengan harga 350, 400. Kalian bisa coba-coba nego gitu kan. Saran gue, jangan beli kalau misalnya kalian nge-expect something gila gitu, atau nge-expect something yang benar-benar merubah perspektif kalian terhadap Oreo atau Supreme. Ini benar-benar cuman kayak rebatch atau retekstur doang terhadap produk yang sebenarnya udah ada, cuma dibikin ada brandingan Supreme-nya yang menyebabkan harganya melonjak 3 kali lipat ya. Dan begini ya, gue tahu pasti yang nonton ini ada juga yang mungkin baru tahu Supreme gitu kan, kayak mungkin kayak kaget gitu, apaan sih nih brand kok bikin kayak gini terus tiba-tiba kok sold out gitu ya. Itulah Supreme untuk saat ini gitu ya, yang dimana
mereka memainkan supply and demand, yang dimana supply-nya dikit tapi demand-nya besar gitu kan. Dan mereka tidak hanya melakukan ini doang. Kalau misalnya kalian nanya hal-hal aneh yang pernah mereka lakukan, mereka pernah bikin palu Supreme, mereka pernah bikin gorden Supreme, mereka pernah bikin mangkok Supreme, mereka pernah bikin batu bata Supreme yang pernah gue review, mereka juga bikin pemotong kabel Supreme, ya aneh-aneh gitu, aneh-aneh ya. Cuma kalau misalnya kalian bilang bahwa orang-orang yang beli Supreme itu goblok, gue bisa bilang mungkin karena lo masih belum ngerti aja gitu. Karena Supreme itu, kalau misalnya kalian bisa mendapatkan kesempatan untuk membeli Supreme secara retail, ada beberapa seleksi barang yang sebenarnya Supreme jual, itu bisa kalian jual lagi dengan harga yang lebih tinggi, atau kalian bisa mendapatkan margin dari barang tersebut yang kalian beli. Itulah reselling. Reselling itu kan memang ada yang dibilang bahwa reselling itu menjual kembali. Tapi memang reselling most of the time, atau lebih seringnya, reselling adalah menjual kembali untuk mendapatkan margin, untuk mendapatkan untung, untuk mendapatkan suatu untung gitu ya, untung atau suatu laba gitu ya. Nah, itulah yang terjadi di Supreme. Contohnya begini. Ini Supreme Oreo ini kita tahu banyak orang yang kayak wah penasaran gitu misalkan. Akhirnya hype-nya numbuh tuh. Hype numbuh, orang-orang pada kayak wah pengen, demand-nya menaik. Dan akhirnya ya muncullah value resell-nya, yang dimana di saat orang lain gak bisa dapat, tiba-tiba ada orang lain yang bisa dapat, dan orang lain yang bisa dapat itu akan menjual ke orang yang tidak bisa dapat dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga pas dia beli pada saat awal. Itulah reselling gitu ya. Dan itulah Supreme. Bahkan hoodie-nya aja yang dimana harganya $148 atau sekitar 2 juta lebih dikit, itu bisa dijual lagi dengan harga 12-20 juta tergantung dengan warnanya. Dan itu terjadi dan memang ini sebuah market gitu loh. Dan kalian harus mengerti itu bagi kalian yang masih belum mengerti tentang Supreme, dan gue harap kalian bisa mendapatkan informasi dari video ini untuk mengetahui bahwa ada market untuk barang-barang seperti ini. Dan market ini memberikan lapangan kerja yang lumayan besar untuk para pemuda-pemuda yang ada di Amerika sana, yang mereka kerjaannya cuman tiap hari di komputer, atau tiap hari mereka mantengin web Supreme, atau mereka ngantri di toko Supreme untuk mendapatkan barang yang akhirnya mereka bakal bisa jual lagi dengan harga yang lebih tinggi dan mereka mendapatkan untung. Itulah pekerjaan mereka. Itulah pekerjaan sneaker reseller, streetwear reseller, atau hidewear reseller, atau apapun itu. Ya. Jadi kayaknya itu aja untuk video kali ini. Semoga kalian bisa mengerti apa yang sebenarnya dibalik fenomena Supreme sebagai brand yang dibilang paling hype atau secara hierarki paling tinggi atau gimana pun itu. Ya, that's it. It's been Yoshiolo, dan jangan lupa untuk follow @getnewshop_id, karena dia sudah memberikan gue Oreo Supreme ini. Siapa tahu dia masih ada lagi, kalian bisa cek langsung ke dia, ya kan? So yeah, this has been Yoshiolo, and I'm signing out. Goodbye guys.